atau milkiyah. Menurut bahasa, berasal dari kata milkun, artinya sesuatu yang berada dalam kekuasaannya. Sedangkan milkiyah, menurut istilah, adalah suatu harta atau barang yang secara umum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Yang selanjutnya, sebab-sebab kepemilikan. Harta benda atau barang, ajaran dalam Islam harus jelas status kepemilikannya. Yang pertama, barang atau harta itu belum ada pemiliknya secara sah atau ihrozul muhabbat. Contohnya, ikan di sungai, laut, hewan buruan, air hujan, dan lain-lain. Yang kedua, barang atau harta itu dimiliki melalui akad atau bil uqud. Contoh, lewat jual beli, sewa menyewa, utang piutang, hibah, dan lain-lain. Yang ketiga, barang atau harta itu dimiliki karena warisan. Contoh, mendapat harta pusaka dari orang tua, mendapat barang dari wasiat ahli waris. Yang terakhir, harta atau barang yang dimiliki karena perkembangbiakan atau minal mamluk. Contohnya, telur ayam yang dimiliki, anak sapi dari sapi yang dimiliki. Selanjutnya, macam-macam kepemilikan. Yang pertama, kepemilikan penuh atau milik tam, yaitu penguasaan dan pemanfaatan terhadap benda atau barang yang dimiliki secara bebas dan dibenarkan secara hukum. Yang kedua, kepemilikan materi, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada penguasaan materinya saja. Yang terakhir, kepemilikan manfaat, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada pemanfaatannya saja. Yang selanjutnya yaitu ihyaul mawat. Ialah upaya untuk membuka lahan baru atau tanah yang belum ada pemiliknya. Hukum ihyaul mawat yaitu boleh atau mubah. Hikmah ihyaul mawat. Yang pertama, mendorong manusia untuk bekerja keras dalam mencari rezeki. Yang kedua, munculnya rasa kemandirian dan percaya diri. Selanjutnya yaitu hikmah kepemilikan. Yang pertama, terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, terlindunginya hak-hak individu secara baik. Yang ketiga, menumbuhkan sikap kepedulian terhadap fasilitas umum. Yang terakhir, yaitu timbulnya rasa kepedulian sosial yang semakin tinggi. Materi yang selanjutnya yaitu akad. Pengertian akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan, sedangkan menurut istilah akad adalah transaksi atau konsep kesepakatan antara seseorang yang menyerahkan dengan orang lain, yaitu yang menerima. Rukun akad dan syarat akad. Rukun akad yaitu 2 orang atau lebih, sighat atau ijab dan qabul. Ma'uqud alaih yaitu sesuatu yang diakadkan. Syaratnya berakal balik, mumayyiz, bersih, dapat dimanfaatkan, dan ijab qabul. Selanjutnya macam-macam akad. Yang pertama, akad lisan. Yang kedua, akad tulisan. Yang ketiga,
antara utusan atau wakil. Yang keempat, akad isyarat. Yang terakhir yaitu akad taati, yaitu saling memberikan. Yang terakhir yaitu hikmah akad. Munculnya pertanggungjawaban moral dan material. Yang kedua, timbulnya rasa ketentraman. Yang ketiga, terhindarnya perselisihan dari kedua belah pihak. Yang keempat, terhindarnya dari pemilikan harta secara tidak sah. Yang terakhir, status kepemilikan terhadap